Berkat itu seperti hulu sungai, mata air. Biarkan dia mengalir. Doakan itu. Jadi kalau kita sudah berdoa, ya Tuhan juga pasti marah kalau belum proses kita sudah umumkan duluan. Jadi saya menjelaskan dulu kesehatan itu diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Profesi saya Ikatan Penata Anestesi Indonesia IPA itu diatur di pasal 199. Selamat datang kembali di podcast RR Ritual bersama saya Viana Benita, dan kali ini di podcast RR Ritual kita sudah kehadiran sosok bisa dibilang apa ya, orang yang sangat amat berprestasi, karena kalau misalnya kita lihat kondisi studio kita udah full dengan piagam dan sertifikat, itu pun katanya sih belum semuanya, padahal ini kita udah pusing, ini kru-krunya udah pusing natanya seperti apa. Dan di podcast RR Ritual hari ini kita sudah kedatangan Bapak Obed Nego Ngabalin. Selamat siang Bapak. Selamat siang RR Ritual. Iya, bagaimana kabarnya nih Pak? Baik. Luar biasa ya. Kira-kira akhir-akhir ini lagi sibuk apa Bapak? Saya aktivitasnya sebagai penata anestesi di Kamar Operasi RSUD Karet Sosai Tubun. Jadi penata anestesi, berarti akhir-akhir ini apakah masih di RS aja atau ada kegiatan yang lagi diikuti nih? Saya dipercayakan oleh Pak Bupati Maluku Tenggara di SK-kan membantu di Tenaga Teknis Public Safety Center 119 Kabupaten Maluku Tenggara. Oke, jadi harus siap sedia ya Pak ya. Siap. 119. Nah, Pak Obed, kita sebelum kita hari ini mau ngomongin tentunya prestasi Bapak yang luar biasa sekali, seorang tenaga kesehatan di Maluku Tenggara, tapi prestasinya sudah go nasional bahkan internasional. Nah Pak, sebelum kita mengulik prestasi Bapak nih, boleh nggak Pak ceritain sedikit awal mula perjalanan Bapak di dunia keperawatan ini? Kenapa memilih keperawatan? Oke, terima kasih. Jadi asal mula saya masuk ke dunia kesehatan, saya dulunya lulusan SMA Negeri 1 Tual, jurusan IPA. Jadi waktu itu saya punya cita-cita melanjutkan pendidikan S1 keguruan di Unpati. Namun pada saat itu kakak saya kan sedang mengerjakan tesis S2. Karena ibu saya seorang guru SD, bapak saya sudah tidak lagi produktif. Sehingga waktu itu kami terkendala keuangan. Sehingga angan-angan saya untuk melanjutkan ke S1 keguruan MIPA itu saya tunda. Jadi di sela 1 tahun itu saya tidak melakukan aktivitas selaku mahasiswa. Saya pernah jadi tukang ojek, saya sudah pernah menjadi buruh bagasi di penjualan besi, saya sudah pernah menjadi supir dan juga kanik oto di sela-sela 1 tahun itu. Ketika satu waktu saya bertemu dengan seorang teman saya, Ibu Helen Tan Lain. Beliau sekarang S2 Magister Keperawatan lulusan UI. Waktu itu kan jabatan USDEK ditutup, lalu saya menjadi ini waktu itu tukang ojek. Saya ketemu sama beliau ketika mau antar, beliau sampaikan begini, Pak Obed, kamu lanjut saja di pendidikan keperawatan. Nanti kita kuliah di Tual, tetapi nanti studi bandingnya di Malang. Waktu itu saya berpikir, wah bagus juga ya kita kuliah di Tual tapi studi bandingnya di Malang selama 3 bulan. Saya pulang komunikasi dengan ibu saya mau masuk ke dunia kesehatan. Terus ibu saya bilang, kamu mau masuk kesehatan? Saya bilang iya, karena nanti studi bandingnya di Malang. Terus itu saya masuk ke dunia kesehatan. Berarti apa ya, tidak disangka-sangka ya Pak, dari awal tidak direncanakan, tiba-tiba ketemu orang langsung mau ke keperawatan. Dan tadi Bapak cerita juga ternyata untuk sampai ke dunia keperawatan itu juga semua cara dilakukan ya, untuk menghasilkan, untuk membayar lah pastinya biaya kuliah dan lain-lain. Nah itu cerita Bapak untuk masuk ke perawatan. Kenapa pilih anestesi Pak? Jadi lanjut cerita, ketika saya sudah kuliah di dunia keperawatan, itu saya wisuda sekitar tahun 2007 di 3 keperawatan Tual Politeknik Kesehatan Maluku. Kebetulan waktu itu saya dinobatkan menjadi wisudawan terbaik di lulusan tahun itu 2007. Berarti emang dari kuliah udah berprestasi ya. Jadi ketika kami kuliah periode 2006-2007, saya dipercayakan juga untuk menjadi ketua senat, ketua himpunan mahasiswa.
Jadi setelah 2007 selesai, waktu itu 2008 TMT sekitar 1 Januari 2008 saya mengajukan diri ke Dinas Kesehatan untuk menjadi tenaga sukarela di RSUD KRS Saifullah. Saya ditempatkan di GD waktu itu. Jadi waktu kami dulu menjadi tenaga sukarela di GD selama kurang lebih 2 tahun saya ingat. Kami tidak digaji. Kami tidak digaji, tapi memang niat saya untuk menjadi seorang perawat yang profesional. Jadi dari situ saya terpilih dari 20 sekian perawat yang ada di GD. Itu ada yang statusnya sudah ASN. Kepala ruangan saya waktu itu Ibu Siani Rail. Saya terpilih oleh direktur saya Dr. Dani Salim. Bahkan beliau datang ke GD menjemput saya, katanya setelah dilakukan rapat komite medik dan manajemen saya terpilih. Momennya pas saya CPNS, saya diberangkatkan untuk mengikuti diklat anestesi di Rumah Sakit PGI Cikini, Jakarta. Itu PPSDM Rumah Sakit PGI Cikini Jakarta Pusat melakukan MOU dengan Direktorat PPSDM Kementerian Kesehatan. Jadi rumah sakit kita ini sudah kurang lebih 4-5 angkatan di tahun itu mengirim perawatnya untuk diklat ke Rumah Sakit PGI Cikini. Tapi ketika di angkatan kami, selama RSU melakukan MOU dengan Rumah Sakit Cikini, cuma saya yang membawa pulang prestasi diklat. Waktu itu ada tiga peserta yang menduduki peringkat. Yang pertama Rumah Sakit Karya Bogor, itu peringkat 3, Rumah Sakit Tentara Jakarta juara 2. Kita Maluku Tenggara juara 1 di bidang anestesi. Waktu itu saya pulang ke Maluku Tenggara, laporkan ke Pak Bupati dan Direktur. Waktu itu Dr. Dani, Direktur saya, sempat publikasikan ke pihak DPRD dan pihak Pemda. Saya dibawa ketemu Pak Bupati waktu itu, Pak Andre. Lalu beliau menjanjikan ke saya untuk melanjutkan pendidikan anestesi. Waktu itu status saya masih sebagai perawat, anggota PPNI. Tapi saya sudah dikasih diklat anestesi. Luar biasa Pak. Nah, tadi kita dengar dari banyaknya RS yang ikut diklat itu ya. Bapak perwakilan dari Maluku Tenggara bisa juara 1 gitu ya. Juara 1. Nah, semangat apa sih Pak yang dibawa dari, maksudnya kalau misalnya kita lihat kita jauh ya dari pusat ya. Tapi kalau tadi kita dengar tuh, wah Bapak ayo ikut ini, gas. Disuruh ikut apa, gas. Nah itu semangatnya apa yang Bapak bawa sampai ke nasional itu Pak? Saya semenjak masuk ke dunia kesehatan, saya kan suka-suka membaca bibliografi para pemimpin. Saya ini terinspirasi pada seorang tokoh kesehatan. Mungkin dalam dunia politik dia juga dikenal, patungnya sudah dipasang di depan jembatan JMP itu, Dr. Jelemena. Itu menjadi inspirator saya. Bahwa kita orang Maluku, daerah DTPK, itu terkadang kita merasa tersisih di nasional. Padahal kita tidak pernah menyadari bahwa hanya dengan doa dan kerja keras seseorang itu mencapai prestasi. Ya terkadang kita sampai ke nasional, kita lihat teman-teman dari suku Jawa, Kalimantan, Sumatera, itu terkadang kita minder. Padahal yang mengantar kita ke prestasi itu bukan daerah DTPK atau daerah pusat. Tetapi doa dan usaha dan kerja keras yang mengantarkan kita menuju prestasi. Jadi bukan dari mana tempatnya, tapi bagaimana orangnya ya Pak, dari orangnya sendiri. Nah, untuk prestasi dan penghargaan yang sangat banyak nih Pak, kalau saya nih ya contekannya ini banyak banget. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini yang dibawa ada sekitar 6-7 ya Pak, 7 penghargaan. Nah, dari sekian banyak pencapaian nih Pak, mana yang paling berkesan buat Bapak, yang mungkin ada personal story-nya sendiri untuk Bapak? Jadi kalau menurut saya itu diklat Rumah Sakit PGI Cikini Jakarta. Mungkin kalau secara de facto de jure, pengakuan negara, pengakuan pemerintah itu sertifikat Kementerian Kesehatan dan sertifikat Bupati Maluku Tenggara. Tetapi awal mula saya itu sertifikat diklat anestesi Rumah Sakit PGI Cikini. Oh berarti itu yang belakang itu ya Pak ya? Ini Ibu. Yang paling belakang itu kan peringkat 1 itu. Peringkat 1 sama sertifikat kementerian. Kenapa itu berkesan banget untuk Bapak? Karena waktu itu saya masuk ke dunia anestesi, kan hal baru buat saya Ibu. Karena saya tidak pernah menginginkan saya masuk ke dunia ini. Tapi atas keputusan komite medik dan pimpinan rumah sakit saya dipanggil. Ketika awal saya berproses, saya merasa tertantang karena memang pekerjaan kita ini, kita mengerjakan sesuatu yang tidak dilihat dengan mata. Kita menganalisis kondisi pasien, lalu kita memasukkan obat bius, nanti kita memulihkan kembali kondisi pasien dari proses pembiusan. Jadi saya, ya jujur secara manusia ya saya takut karena saya awam di dunia anestesi. Tapi dengan keterbatasan itu saya mulai belajar.
Ya. Saya ingat waktu itu salah satu dokter di RSUD KRL Stasiun Tubun bagian IGD namanya Dr. Ricky Wibowo. Ya. Itu dia dengan saya itu seperti besti lah, teman baik. Saya mulai diskusi dengan dia. Bro, minta tolong buku-buku anestesi boleh saya baca. Itu teman saya itu sangat baik, saya masih ingat. Itu semua buku-buku anestesi itu dia kasih ke saya. Malahan saya ikut diklat di Jakarta itu saya ingat dia waktu itu dokter umum di Rumah Sakit San Carlos, bahkan dia di Rumah Sakit Siloam. Semua dokumen-dokumen anestesi dibawa ke saya. Jadi waktu saya mengikuti diklat itu teman-teman saya kan normatifnya datang praktek jam 8, jam 4 pulang. Tapi saya itu sebelum jam 8 saya sudah ada sekitar jam 5 atau jam 6. Jadi ketika jam 4 teman-teman pulang, saya lebih memilih lebih banyak ke situ. Karena waktu kosong itu saya pakai untuk membaca. Luar biasa. Emang semangat dari personalnya ternyata ya yang membawa dan mengantar Bapak sampai ke titik hari ini. Nah Pak, kita mau ngomongin soal juara award nasional Kemenkes RI. Wah, ini kayak tinggi sekali ya, karena untuk award ini sendiri itu ada 2.300 peserta. Benar. Dari seluruh Indonesia, dan Bapak berhasil lolos ke tahapan keempat. Dengan nilai tertinggi dari 5 tahapan ini ya. Nah, itu boleh diceritain Pak, itu tahapan-tahapan apa aja sih yang Bapak lewati, dan setiap tahapan itu ada nggak Pak Bapak mengalami kesulitan, tapi akhirnya bagaimana cara Bapak untuk menghadapi kesulitan itu dan akhirnya lolos sampai ke tahap keempat? Siap. Jadi saya menyelesaikan pendidikan anestesi ini tahun 2017. Jadi jujur setelah 2017 saya tidak lagi membaca buku karena saya lebih banyak kontak dengan pasien yang ada di pelayanan anestesi. Jadi informasi saya mendapatkan surat Kementerian Kesehatan untuk mengikuti penganugerahan dan penghargaan tenaga medis dan nakes teladan tahun 2024 itu, waktu itu tidak melalui dinas kesehatan atau tidak melalui pihak rumah sakit. Saya sedang mengikuti kegiatan PKB, pelayanan kesehatan bergerak. Waktu itu Pak Bupatinya PLT Pak Jasmono. Waktu itu saya di WA oleh salah satu teman, itu namanya Suster Eta Tarob. Beliau menginformasikan bahwa Kak Obed, kamu ikut aja kegiatan ini. Lalu saya sampaikan bahwa mana mungkin saya bisa lolos, karena saya bacakan ini kan legalin Kementerian Kesehatan. Kebetulan di tahun lalu saya pernah mengikuti kegiatan award yang diikuti oleh Pasir Panjang. Tapi waktu itu saya sampai batas 50 besar. Jadi saya tidak tahu panitianya punya latar belakang apa, saya tidak lolos, tapi saya bersyukur sudah pernah lewati. Jadi portofolionya kan saya simpan ke email. Waktu itu setelah kegiatan selesai, saya menuju ke salah satu fotokopi di Wadek. Saya buka emailnya, saya edit sesuai syarat yang diminta. Setelah saya edit, saya kirim ke linknya Kementerian Kesehatan. Jadi dalam hati saya, ya tidak mungkin lah saya lolos. 2 minggu kemudian, waktu itu kan musimnya bola nih, musimnya bola. Jadi KTU saya namanya Pak Melki. Direktur saya, Dr. Irni, beliau lagi melakukan perjalanan dinas. Ketika jam 10 malam setelah selesai melakukan pembiusan anestesi kan, itu kan pasti capek, jadi saya tidur. Itu HP saya berdering dari Kementerian Kesehatan. Ditelepon, namanya Pak Daniel. Pak Obed, Anda dinyatakan lolos. Wih, saya langsung kaget, ini jam 9 malam. Terus beliau sampaikan bahwa Pak Obed, ini batas jam 6 ini harus diverifikasi. Karena di atas jam 6 pagi esok kalau tidak dimasukkan, itu syaratnya berarti des. Saya bangun, saya ketemu Pak Milki dalam keadaan capek, saya bilang Pak, minta tolong kita ke rumah sakit dilengkapi berkas-berkasnya. Jadi pentahapannya itu ada 6. Yang pertama itu kita melakukan registrasi secara nasional. Yang kedua diverifikasi semua dokumen. Kemudian yang ketiga dilakukan wawancara. Di momen wawancara ini, jujur waktu itu saya minta izin kepada dokter anestesi saya, Dokter Adi Asmar dan Dokter Fitri sama tim. Saya belajar selama 2 hari 2 malam. Karena memang di timnya itu, tim melakukan verifikasi ketika wawancara itu ada 3 bagian. Yang pertama dari profesi anestesi, yang kedua dari Kompas TV, yang ketiga dari itu tidak salah Menpan. Jadi ketika kami melakukan wawancara itu saya dijadwalkan itu via Zoom. Via Zoom. Saya ingat betul itu penanya pertama yang melakukan tanya jawab ke saya itu seorang profesor anestesi. Ketika ditanya, jujur saya waktu baca itu saya deg-degan. Ketika ditanya tentang regulasi anestesi, fakta pelayanan, kemudian korelasinya tentang akreditasi rumah sakit, kemudian
dengan pelayanan anestesi di daerah DTPK dengan alat obat yang seminimal mungkin, kami tetap punya dedikasi dan loyalitas untuk melakukan pelayanan. Itu saya mampu menjawab semua pertanyaan. Sehingga waktu itu memang seorang profesor menyampaikan langsung kepada saya bahwa saya pikir saya yang melakukan pidato di depan kamu, sebaliknya kamu yang pidato di depan saya. Waktu itu saya tetap rendah hati. Jadi sisi penanya beliau dari pihak anestesi setelah selesai, dikasih kesempatan ke bagian Menpan sama Kompas. Tapi waktu itu mereka menyampaikan bahwa sudahlah, dari bidang anestesi saja dia sudah mampu menjawab. Akhirnya waktu itu dua narasumber tersebut tidak melakukan tanya jawab. Jadi waktu itu saya dinyatakan waktunya masih tersisa berapa menit, saya dinyatakan waktunya selesai karena sudah bisa mampu menjawab pertanyaan. Dari situ kebetulan saya dibantu sama teman saya Pak Ampi yang melakukan Zoom, karena beliau punya latar belakang S2. Beliau sampaikan begini, Pak Ubed, sepertinya bobot nilai kamu tinggi. Tapi waktu itu saya masih bertanya-tanya. Jadi saya bilang, kita jangan mendahului proses. Biarkan proses jalan, nanti kita menunggu hasilnya sesuai dengan waktu Tuhan. Proses itu jalan, 2 minggu kemudian baru diumumkan. Diumumkan, saya dinyatakan lolos. Tahapan keempat itu tahapan visitasi Kementerian Kesehatan. Jadi waktu itu Kementerian Kesehatan ke Maluku Tenggara. Kebetulan waktu itu secara formal yang mengikuti itu ada 2. Satunya Dr. Lawrence Kilmanen yang sekarang sedang mengikuti pendidikan spesialis beda saraf di Universitas Airlangga. Itu inovasinya Rumah Singgah Hinaron yang ada di Debut. Sedangkan saya dari RSUD Carlos Setubun. Itu inovasi pacu. Itu ketika dilakukan visitasi, ternyata saya cek inovasi saya tidak dilakukan visitasi. Kementerian ke Maluku Tenggara ketemu dengan Kepala Dinas Kesehatan sama tim. Mereka hanya melakukan visitasi di Puskesmas Debut. Dalam hal ini Rumah Singgah Hinaron. Sampai sore itu kementerian pulang, saya bertanya-tanya, kenapa saya tidak divisitasi? Waktu itu pas jam operasi saya bertemu dengan Ibu Sekretaris Dinas sama Ibu Kepala Seksi, Ibu Ilona. Sempat di depan kamar operasi beliau sampaikan, Pak Ubed, sepertinya hasilnya sudah keluar, itu Pak Ubed tidak lolos. Jujur waktu saya jalan masuk ke dalam saya sempat kecewa. Waduh, ini saya sudah publikasi, ini kalau tidak lolos pasti saya malu. Tapi sudahlah, saya yakin terhadap proses yang sudah saya jalani. Karena memang saya ini punya satu kebiasaan, sebelum melakukan sebuah aktivitas itu saya minta topangan pergumulan. Karena kebetulan saya agama Kristen, saya minta didoakan secara khusus oleh para hamba Tuhan, dalam hal ini pendeta. Jadi dalam 1 minggu kemudian itu dilakukan pengumuman tahapan keempat, pengumuman tahapan visitasi. Ya ternyata saya masih lolos. Saya bertanya-tanya dalam hati, kan saya tidak divisitasi, kok kenapa saya lolos? Jadi tahapan keempat itu ada surat edaran lagi, itu dilakukan verifikasi dokumen dan Zoom dengan pihak Pemda. Waktu itu saya melaporkan ke Pak Bupati, Pak Jasmono waktu itu, sama PJ Sekda, Pak Niko Umro, sama Kepala Dinasnya Pak Cien Rayaan, Pak Muksin. Jadi waktu itu Pak Cien sampaikan bahwa nanti saya mengikuti. Beliau mengikuti setelah selesai. Tahapan kelima itu pengumuman secara nasional. Memang seleksinya ketat. Itu pesertanya 2.300. Itu menurut informasi dari kementerian, saya adalah pendaftar pertama yang menyerahkan dokumen ketika registrasi awal itu jam 4 subuh. Jadi yang saya cerita awal tadi itu, saya melakukan pendataan. Waktu itu saya bangunkan teman-teman saya. Itu Pak Ampi, Pak Amir, Ibu Siane, itu mereka, Pak KTU itu yang membantu saya. Itu dari jam 10 malam sampai jam 4 malam kami siapkan semua dokumen. Jadi kami langsung memasukkan ke link kementerian. Itu minus SKCK, karena SKCK waktu itu menunggu Polres buka jam 8 pagi. Jadi waktu pengumuman hasil pengumuman terakhir, hasil pengumuman itu bertepatan hari Minggu. Itu sekitar jam 8 pagi saya rencana mau pergi ibadah, tapi kan memang operasi malam, jadi saya sudah nanti ibadah sore. Ketika saya tidur, itu saya dapat telepon dari Ketua Umum Profesi Ikatan Penata Anestesi di Jakarta. Itu salah satu ketua DPD menelpon saya, menyampaikan bahwa Pak Ubed, kamu lolos atau tidak? Terus saya bilang, loh saya kan menunggu surat resmi, saya tidak bisa publikasi kalau belum ada surat dari kementerian. Terus mereka menyampaikan bahwa sedang berlangsung rapat DPD Anestesis Indonesia. Salah satu teman saya di Papua itu namanya Rimer, itu sudah lolos. Sedangkan Pak Ubed namanya belum disebutkan. Terus saya bilang, ya saya sudah fight habis selama proses lah. Jadi kalaupun belum lolos,
Ya saya tetap bersyukur karena saya sudah menjalani proses. Betul. Sekitar jam 12 siang. Iya. Tapi memang sela-sela waktu itu memang saya sempat down. Jadi jam 12 siang saya ditelepon. Itu ada nomor telepon baru. Jadi itu kementerian itu kayak contohnya Ibu Viana di tahapan pendaftaran. Itu Ibu Viana tidak bisa komunikasi dengan saya terus sampai di tahapan akhir. Jadi mereka ganti-ganti orang. Karena mungkin mereka mencegah ada faktor nepotisme dan sebagainya. Jadi ada nomor baru lagi telepon, saya angkat. Saya angkat, beliau menyampaikan bahwa di tahapan 6 ini Pak Obed dinyatakan lolos. Wow. Wah, saya langsung nangis Ibu. Oke. Saya panggil istri saya, anak-anak, langsung saya buat nacar, saya doa syukur. Saya telepon, kasih tahu ke direktur saya, Dr. Irni, kepala bidang saya, dokter anestesi saya, Pak Sekda, Pak Bupati, dan kepala dinas. Bahwa saya dinyatakan lolos untuk menerima penganugerahan dan award di Jakarta. Luar biasa. Jadi ini kalau tadi sih infonya hanya sampai di tahapan 4, ternyata sampai tahapan 6 ya Pak? Oke, jadi saya pikir tuh, tahapan 4 ya at least sudah mencoba lah sampai tahapan 4 dan untuk tahapan 4 juga itu sudah jauh. Iya, karena waktu divisitasi itu kan saya tidak divisitasi selaku manusia kan. Wah, ini kementerian saya tidak divisitasi. Jadi kenapa saya tidak divisitasi itu nanti ketahuan setelah kami menerima award di hari pertama, hari kedua itu kan di antara penerima award itu ada gap. Jadi teman-teman yang merasa visitasi dilakukan visitasi ke inovasinya, kami merasa bahwa mereka paling plus di antara kami yang tidak dilakukan visitasi. Saya juga sempat down ketika bertemu teman-teman. Sampai saya itu minta teman saya, Dr. Reno itu. Saya bilang, Dok, saya pinjam piagam ya, saya periksa dari bagian depan. Jangan sampai ada kalimat yang spesial atau buat mereka kan yang divisitasi. Sampai pialanya saya periksa. Kok sama, kok kenapa? Teman-teman punya statement bahwa mereka lebih istimewa karena mereka divisitasi. Maka menimbulkan polemik di dalam komunitas penerima award. Makanya hari kedua diklarifikasi sama panitia. Mereka menjelaskan bahwa sebenarnya teman-teman yang tidak divisitasi ini yang bobot nilainya tinggi. Karena ketika wawancara mereka mampu mempertahankan portofolionya, mampu menjelaskan portofolionya, sama rekam jejak digital dan alat bukti yang diupload sesuai dengan portofolio yang ditulis. Jadi tidak perlu diperiksa gitu lah ya, tidak perlu dicek. Makanya waktu itu kementerian tidak ke rumah sakit saya. Oke, luar biasa sekali Pak. Soalnya di infonya itu lolos tahapan 4 gitu dari 5 tahapan. Jadi wah, pas saya baca kayak waduh, sayang banget ini satu tahapan lagi. Ternyata pas saya dengar lolos pemirsa sampai tahapan 6 gitu ya, malah bawa pulang lagi tuh awardnya gitu. Nah Pak, tadi Bapak sempat singgung tentang portofolio Bapak ya. Dan yang kita catat di sini kalau portofolio Bapak adalah tentang Post Anesthesia Care Unit PACU RSU Karel Satsuitubo. Nah, boleh diceritain sedikit Pak, apa sih itu Pak inovasi Bapak itu? Tentang apa? Terima kasih. Jadi saya menjelaskan dulu kesehatan itu diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Profesi saya Ikatan Penata Anestesi Indonesia IPAI itu diatur di pasal 199. Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan itu diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 519 tahun 2019 tentang pelayanan anestesiologi dan terapi intensif. Kemudian profesi saya IPAI itu diatur lagi dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 18 tahun 2016. Kemudian karena saya ASN diatur lagi dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi nomor 10 dan 11 tahun 2017 tentang pelayanan anestesiologi. Lalu PACU ini sendiri dalam lingkup rumah sakit itu diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2020 tentang akreditasi rumah sakit. Karena akreditasi rumah sakit itu spesifik tentang pasien safety, excellent service untuk pasien. Kemudian PACU sendiri diatur lagi dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 11 2017 tentang keselamatan pasien. Kemudian diatur lagi dalam AD/ART Profesi Ikatan Penata Anestesi. Dari dasar hukum tadi ada pembelajaran keilmuan yang setelah saya dapati. Ilmu dari Rumah Sakit PGI Cikini Jakarta. Kemudian saya melanjutkan pendidikan D4 anestesi di Poltekkes Yogyakarta. Secara formal, keilmuan itu menjadi latar belakang saya. Kemudian yang ketiga, saya tidak pernah dikasih kesempatan untuk mengikuti diklat ventilator. Tapi dengan uang pribadi saya tahu daerah kita ini daerah kepulauan. Saya mengikuti lagi diklat ventilator di Bandung. Waktu itu. Kemudian saya mengikuti diklat komplikasi anestesi di Universitas Gajah Mada. RSUP Sarjito. Itu
diklat pelatihannya bersama seluruh dokter anestesis Indonesia. Oke. Nah, dari diklat-diklat itu saya rangkumkan jadi sebuah konsep. Ya. Konsep itu proposalnya saya ajukan waktu itu direkturnya masih Dr. Kitino Tanubon. Ya. Waktu COVID kan RRI sering wawancara beliau, Kepala Dinas Kesehatan. Ketika saya ajukan waktu itu, beliau sampaikan begini, Pak Obed, ini kita punya keuangan belum bisa untuk membuka satu ruangan baru. Waktu itu saya pulang, saya berpikir, ini bagaimana saya sudah konsepkan, saya sudah niat, baru pulang sekolah semangatnya habis sekolah kan, saya ajukan, beliau sampaikan sepertinya belum bisa. Tapi saya diam-diam, dengan uang gaji saya, dengan uang jasa saya pergi buat meja saya beli sesuatu yang bisa saya beli, saya isi dalam ruangan tersebut. Kemudian saya bekerja sama dengan bendara barang Ibu Yoke. Itu alat-alat di gudang itu alat-alat apa saya inventarisir, saya bawa diam-diam ke ruangan saya. Ketika satu saat beliau sampai, dia bilang, ini Pak Obed belum ada uangnya, kenapa kamu paksakan buka ruangan ini? Saya bilang, ruangan ini diberdayakan karena salah satu dasar hukum tadi yang saya sampaikan tentang keselamatan pasien dan standar pelayanan. Ketika pasien dilayani sesuai standar keselamatan pasien, berarti ini pelayanannya berkualitas. Dengan niat itu saya. Jadi ruang anestesis sendiri ini di dunia kesehatan, kalau di kamar operasi teman-teman sampai di kamar operasi kan pasti yang lebih banyak dikenal dokter spesialis bedah karena dia melakukan operasi. Padahal kami ini seperti co-pilot, ikut membantu juga. Itu tenaga tim anestesi. Jadi di dalamnya ada dokter anestesi, ada penata anestesi, ada perawat. Dokter anestesi ini OP-nya namanya Perdatin, penata anestesi saya IPAI, sedangkan perawatnya namanya PPN. Kami yang melakukan pembiusan, kami yang bertanggung jawab untuk selama proses operasi itu pasien terbius, otaknya pasien, jantungnya pasien, paru-paru pasien, hidupnya pasien selama proses operasi itu kami yang bertanggung jawab. Jadi anestesi ini sendiri kita melakukan pemberian obat bius untuk menidurkan pasien, menghilangkan rasa sakit, menjaga stabilitas kehidupan selama proses operasi itu berlangsung. Oke. Nah, luar biasa banget Pak. Dengan inovasi yang Bapak bawa ini untuk RS Karel saat itu apa namanya manfaatnya? Saat itu apa yang dilihat dan dirasa mungkin oleh pasien-pasien yang ada? Oke. Sebelum dan sesudah dilakukan inovasi PACU, jadi ruangan saya ini diresmikan 22 Desember 2018 pukul 13.20 saya masih ingat. Jadi diresmikan. Jadi sebelum ada ruangan ini mungkin Bapak Ibu punya pengalaman tersendiri atau masyarakat punya pengalaman tersendiri. Dulu sebelum adanya ruangan PACU, itu biasanya setelah selesai operasi, itu pasien masih muntah atau ngantuk, langsung dipindahkan. Tapi sekarang sudah tidak bisa. Kenapa? Karena selain dasar hukum tadi yang saya jelaskan, kita punya ketetapan WHO namanya International Patient Safety Goals. Atau di Indonesia dikenal dengan sasaran keselamatan pasien. Di situ pasien setelah selesai dioperasi, pasca operasi dan pasca pembiusan harus di scoring. Ada scoringnya. Scoringnya namanya Aldred score untuk pasien bius umum, Brommer score untuk pasien yang dilakukan bius setengah, kemudian pasien Stewart score untuk pasien anak, untuk pemulihan bius anak, kemudian masih dibanding lagi dengan modified Aldred score. Itu untuk memverifikasi apakah pasien sudah layak. Jadi ketika pasien selesai operasi nih Ibu, kan pra anestesi, pra operasi, pasien dilakukan operasi dan pembiusan. Setelah selesaikan namanya pasca operasi dan pasca anestesi. Di sinilah wilayah PACU. Nah, jadi wilayah PACU kita bertanggung jawab untuk mengembalikan kondisi pasien seperti sebelum dilakukan pembiusan. Jadi kayak contohnya, sebelum dilakukan pembiusan tensinya 120/80, nadinya 18. Pasca anestesi ini kita harus mengembalikan kondisi pasien seperti awal. Kalau di PACU ini kita nilai jadi durasinya sekitar 2-3 jam kita nilai. Kalau kondisinya kembali normal, berarti pasien boleh dipindahkan ke ruangan. Artinya pasien sudah bisa bangun, sudah bisa mengangkat kaki tangan, kaki kiri, sudah mengenal waktu, tempat dan orang, tensinya normal, napasnya normal, suhunya normal, baru dipindahkan. Tapi kalau pasiennya mengalami masalah, contohnya tensinya tinggi, napasnya masih ngap-ngapan, kemudian kesadarannya belum baik, itu pasien dipindahkan ke ICU. Jadi tujuan dibuat ruangan PACU untuk men-scoring pasien, tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi di PACU tersendiri, ada dokter DPJP-nya, ada dokter anestesi. Saat ini kita punya dokter namanya Dokter Adi Asmar. Kemudian kami ada 3 penata anestesi sama ada teman-teman perawat yang membantu selaku tim. Berarti memang PACU di RS Karel ini awalnya tahun 2018 ya Pak? 2018 dan Bapak adalah salah satu inisiator dari ruangan ini. Berarti bisa dibilang ya
dari apa yang Bapak lakukan membawa perubahan dari RS Karel sampai saat ini ya Pak. Nah, tadi saya menarik sekali saya mendengarkan cerita Bapak bagaimana Bapak sendirian gitu ya, single fighter lah membangun si ruangan pacu ini pada awalnya. Nah, boleh sedikit diceritakan Pak, maksudnya kalau kita nih ya secara logika kadang kita kerja gitu ya Pak, ya pasti ya udahlah kerja secukupnya lah gitu sesuai tupoksi. Iya begitu. Tapi Bapak ini sampai kayak bikin sendiri, bahkan dari rumah sakit udah bilang kita belum ada nih budgetnya, ruangannya gitu kan. Tapi kenapa Bapak getol banget, Bapak kekeh banget untuk membuat ruangan pacu ini? Apa mungkin ada salah satu kerinduan Bapak ataupun concern Bapak yang kayak di RS Karel ini mungkin sebelumnya pasien-pasiennya banyak yang mengalami tadi tidak ada safety-nya gitu, kurangnya, akhirnya Bapak terpanggil untuk bikin ini atau bagaimana Pak? Oke. Jadi yang membuat saya sehingga tetap konsisten untuk membuat pacu itu, yang pertama saya ini waktu setelah pulang diklat anestesi tahun 2010, saya pernah mengajukan studi untuk pendidikan anestesi itu karena satu dan lain hal, saya belum sempat untuk sekolah anestesi selama 4 tahun. Jadi saya antri 4 tahun. Waktu itu saya dikasih masukan sama ibu kabit saya waktu itu, Ibu Ima saya ingat, sama Ibu Anilef Manut. Kamu aja sekolah ini perawat umum. Saya bilang saya konsisten dengan jalan saya. Saya tetap anestesi. Kemudian ketika saya pergi sekolah, itu jujur ketika saya pergi sekolah itu saya belum dibiayai oleh Pemda. Itu saya kredit. Saya kredit di bank. Jadi selain gagal 4 tahun, saya kredit, saya sekolah. Nanti di akhir wisuda saya, baru Pemda Maluku Tenggara mengirimkan dana tubel ke saya. Jadi luar biasa Pemda Maluku Tenggara membantu saya dalam pendidikan anestesi. Jadi setelah selesai saya pulang, ilmu ini kan dalam bahasa bijak mengatakan begini Ibu Fiana. Apa artinya kita punya ilmu, tapi kalau kita tidak dapat membagi kepada orang lain dalam bentuk aksi dan perbuatannya, perbuatannya ini pacu ini. Ketika saya menceritakan banyak tentang kebaikan, tetapi aksi nyata dalam sebuah perbuatan tidak ada, kan ilmu saya sia-sia. Makanya waktu itu saya tetap konsisten, walaupun banyak tantangan, hambatan, tapi saya ini punya satu prinsip. Saya biasanya pakai SWOT. Kalau tantangan dan kegagalan saya pakai untuk motivasi diri saya. Saya lihat itu peluang dan keberhasilan. Waktu itu saya ajukan, karena memang rumah sakit saya waktu itu dalam tahapan pembangunan, memang direktur saya fokus untuk membangun rumah sakit dan manajemen rumah sakit. Bukannya beliau tidak memprioritaskan pacu saya, tetapi karena memang waktu itu keterbatasan keuangan. Saya ingat pada waktu satu malam itu setelah ruangan pacu itu sudah siap. Kalau bangunannya itu dibiayai oleh dak pusat, oleh rumah sakit, tapi isinya di dalam itu sebagian itu dengan uang pribadi saya. Kalau alkesnya dari pihak rumah sakit. Saya mendatangi rumah ibu direktur saya. Itu tengah malam, saya masih ingat hujan-hujan. Karena waktu itu beliau habis praktek, saya ketuk pintu, saya masuk. Itu Dokter Kitty. Saya masuk, ketemu beliau sampaikan, apa lagi obat maumu? Saya bilang, Dok, izin, saya sudah ganggu jam istirahat, Dok. Tapi ini saya sudah punya tekad bahwa ruangan pacu ini harus jadi. Jadi saya sampaikan ke Ibu Dokter Kitty waktu itu, memang sedikit ya tidak etis, tapi saya sampaikan, saya bilang, Dok, ini jaminannya ijazah saya. Kalau memang pacu ini tidak dijadikan sebagai salah satu layanan, ijazah dari Pemda saya kembalikan. Itu saya nyatakan di depan beliau. Makanya waktu itu beliau menatap saya, beliau bilang, Obed, kemauanmu terlalu keras. Oke, kalau begitu saya setujui. Beliau menyetujui tengah malam itu, beliau telepon pihak kontraktor. Jadi kalau Bapak Ibu ke kamar operasi sama pacu itu kan ruangan terpisah. Kalau ICU, pacu, ruangan terpisah, itu langsung dihubungkan sekat. Karena memang saya perhatikan di kamar operasi kita sebelum saya melakukan sekolah itu, ketika pasien setelah selesai operasi itu dikeluarkan lewat satu pintu. Padahal aturan pelayanan yang terkini itu kalau seandainya pasien meninggal, itu harus evakuasinya tersendiri, jenazah tersendiri, orang hidup satu sini. Jadi kalau pasien operasi hidup dan baik-baik saja itu masuk lewat pacu. Tetapi ketika pasien meninggal itu dikeluarkan lewat pintu sekat, itu ada pintu khusus. Jadi pintu itu dibuka ketika ada jenazah. Itu kami keluarkan lewat situ. Jadi ada satu hal positif dari dibukanya pacu.
memang kalau mengingat kembali ya, yang hal-hal positifnya yang saya sebutkan, memang pacu ini menguras energi, emosi, dari sisi finansial. Jujur istri saya selalu protes, sampaikan bahwa saya sudah dengar terima uang ini, uang itu, tapi uangnya tidak sampai. Tapi saya selalu sampaikan ke istri saya sampaikan begini, berkat itu seperti hulu sungai, mata air. Biarkan dia mengalir. Kita memberi tidak akan pernah habis, karena Tuhan itu sendiri adalah sumber dari berkat itu sendiri. Makanya istri saya sering protes, saya bilang sudah kita kasih saja untuk kemanusiaan. Karena satu saat juga Tuhan akan memberikan yang berlipat ganda. Ya salah satu faktanya yang saya jalani saat ini. Saya tidak pernah duga, saya tidak pernah bermimpi. Kalaupun saya kumpul uang yang saya keluarkan untuk dedikasi dan inovasi itu belum tentu nilainya sama dengan proses yang saya jalani. Betul sekali. Karena berkat dan rezeki itu nggak melulu tentang uang ya Pak. Iya, bukan tentang uang. Iya, apa yang kita keluarkan mungkin hari ini belum terbalas dan kita juga nggak berharap dibalas gitu ya. Tapi bisa Tuhan balas dengan mungkin kesehatan, keluarga dan manfaat bagi orang banyak tentunya. Luar biasa banget Pak. Nah, tadi itu adalah inovasi Bapak terhadap pacu di RS Karel nih Pak. Saya mau singgung sedikit Pak tentang kiprah Bapak di kancah internasional ya Pak. Karena ternyata Bapak ini adalah perwakilan pembicara DTPK, Testimoni 55 ASN, Benchmark Kemenkes dari Papua sampai Aceh dan mendapatkan Award National and History Pelayanan DTPK di KBRI negara Singapura. Itu jauh sekali ya berarti ya. Nah ini gimana Pak cerita di balik prestasi internasional ini Pak? Ya. Jadi Ibu, kami ini setelah mengikuti penganugerahan setelah selesai, itu Menteri Kesehatan secara resmi mengumumkan dan Wakil Menteri mengumumkan bahwa kami dikasih hadiah. Jadi waktu itu ada bagian ASN, kami mendapatkan benchmark. Benchmark itu studi banding, ada yang ke Rusia, ada yang ke Singapura. Kalau yang non ASN ini hadiahnya motor 1 unit. Kemudian nanti akan dijadikan ASN. Sama yang kader kesehatan ini mendapatkan motor 1 unit. Jadi kami mengikuti penganugerahan. Waktu itu kebetulan ketika penganugerahan sesi tanya jawab dengan Pak Menteri. Itu memang dari Maluku Tenggara saya sudah siap bahwa saya harus menjadi penanya pertama di forum nasional. Ketika proses pergi itu memang saya doanya tidak amin-amin. Saya minta Tuhan, proses ini sudah puncak secara de facto dan di jure di nasional saya harus tampil di nasional. Jadi ketika pembukaan itu sekitar jam 6 subuh. 6 subuh jam 4 lagi saya sudah bangunkan teman saya yang dokter anestesi. Dokter Reno, Dokter Kilmano. Saya sampaikan, Dok, ayo kita bangun. Dokter Reno, Pak Obed nanti jam 5. Saya bilang tidak, kita harus duluan, saya punya maksud tertentu. Kami orang pertama yang minum teh pagi. Sampai panitia kaget, Pak Obed sudah duluan. Nah, kemudian saya dahuluan ke itu ballroom untuk penganugerahan. Saya minta izin ke satpamnya sampaikan Pak Obed nanti jam 6 baru pintunya dibuka. Saya komunikasi dengan beliau, saya sampaikan bahwa kami datang dari jauh. Jadi niat saya ini memang betul-betul saya mau memaknai penerimaan award. Saya masuk ke dalam. Saya langsung meletakkan tas saya itu di meja paling depan. Itu saya masih ingat meja nomor 11. Jadi setelah menteri, wakil menteri, tamu, setelah itu saya. Itu bagian tengah depan. Jadi ketika setelah minum teh pagi, itu panitia membuka pintu. Itu seluruh langsung serobot masuk. Karena se-Indonesia kan, se-Indonesia. Masuk itu teman-teman, kan semua kan mau ke depan. Saya dengan santainya jalan ke depan kan. Memang sudah ada tempat duduk, saya datang duluan. Jadi saya duduk paling depan. Jadi ketika sesi tanya jawab, saya penanya pertama waktu itu di Forum Nasional, yang videonya saya kirim ke Ibu. Jadi saya bertanya tentang sistem pendidikan di Indonesia. Ketika saya bertanya setelah selesai jam makan siang, ternyata saya didatangi oleh salah satu staf Menteri Kesehatan, dokter. Beliau menyampaikan bahwa mana Pak Obed Ngabalin. Kebetulan waktu itu Ibu Sekretaris Dinas Kesehatan Maluku dan Ibu Kepala Seksi, Ibu Ilona ada. Mereka mempertemukan saya. Beliau menyampaikan bahwa Pak Menteri menyampaikan salam, hormat, dan minta SK kamu. Katanya Pak Menteri menjanjikan nanti saya dikasih kuota khusus untuk pendidikan S2. Karena anak pulau yang berani bertanya di forum nasional. Jadi saya kasih SK, kemudian dokter yang bersangkutan memberikan nomor WA ke saya. Jadi
ketika suatu saat saya ingin melanjutkan S2, saya boleh menyampaikan informasi ke beliau. Saya lanjut yang di Singapura. Ini kan kami sudah pulang ke Tual. Kami disurati sama Kementerian Kesehatan bahwa kami melakukan studi banding ke Singapura yang seperti disampaikan oleh Pak Menteri. Saya lapor Pak Bupati, Pak Sekda, Kepala Dinas, Ibu Direktur, Kabid, dokter anestesi saya selaku pimpinan saya. Kami berangkat sampai ke Jakarta. Esoknya kami ke Singapura. Memang ketika pesawat landing itu saya nangis. Saya nangis karena saya tidak membayangkan bahwa saya bisa sampai ke tempat ini. Kami sampai, kami makan siang di bandara, lalu kami sempat ke air mancur di bandara itu namanya apa saya lupa. Lalu siangnya lagi kami ke KBRI Singapura. Kami sampai di KBRI Singapura itu seluruh staf KBRI Singapura sama duta besar Indonesia untuk Singapura menjemput kami. Kemudian acara pembukaan setelah selesai, kemudian sampailah ke penyampaian testimoni dan DTPK yang tadi ditanyakan Ibu Fana. Waktu itu memang saya tidak disiapkan, tapi ada 2 teman Papua dan saya tiba-tiba dipanggil ke depan. Waktu itu saya ingat Dr. Wulan, staf Menteri Kesehatan di Nakes, ketika mencari orang di bagian tengah untuk maju ke depan, itu tidak ada yang ke depan. Akhirnya saya duduk paling belakang karena memang saya masuk dalam ruangan itu, saya paling menghormati ruangan itu karena forum internasional. Pendidikan saya cuma S1 anestesi. Saya memilih duduknya di bagian pojok paling kiri kayak bangunan ini. Saya duduk paling pojok kiri karena saya menyadari diri saya dari daerah pulau terpencil. Saya duduk paling pojok kiri. Jadi 59 SN itu latar belakang pendidikan, ada yang S3, S2, S1, spesialis. Jadi saya duduk. Jadi ketika Dr. Wulan meminta mereka untuk maju ke depan, mereka mungkin ada pada pertimbangan lain sehingga tidak maju. Saya yang dipanggil maju ke depan. Jadi saya bukan testimoni seperti video ya. Oke. Jadi ya itu ya Pak, maksudnya Bapak ini diminta untuk maju, gas, semuanya gas gitu. Jadi yang itu mungkin semangat itu juga yang mengantarkan Bapak akhirnya ke pencapaian-pencapaian Bapak itu ya, kayak tidak menolak lah apa yang baik seperti itu. Nah, dari semangat Bapak yang diceritakan dari awal itu gimana ya Pak? Saya dengerinnya aja kayak luar biasa banget, dari yang tadi kata Bapak awalnya jadi ojek, terus juga yang kurir barang ya Pak. Itu terus jualan besi. Iya, jualan besi. Itu kayak dari situ tapi punya keinginan untuk belajar terus gitu. Nggak cuma sampai kayak saya sudah jadi perawat, udahlah, udah dapat kerja di sini, udah aman. Tapi dicari lagi ilmu apa yang belum saya punya, dipelajari lagi, dan itu yang luar biasa sekali dan harus banget dicontoh sama mungkin calon-calon perawat di Maluku Tenggara dan Kota Tual ini. Nah, dari semangat Bapak dan juga cerita Bapak, ada nggak Pak yang mau Bapak sampaikan kepada calon-calon perawat dan juga mungkin perawat-perawat yang ada di Maluku Tenggara dan Kota Tual? Mungkin kayak Bapak kan awalnya juga perawat ya, tapi mau belajar hal baru. Nah, kira-kira apa Pak pesan yang Bapak mau sampaikan kepada kita bilang kolega atau junior-junior? Teman-teman seprofesi. Ya, gitu. Apa Pak? Jadi sebelum saya menyampaikan pesan-pesan motivasi untuk teman-teman seprofesi atau teman-teman tenaga kesehatan, saya juga di saat ini sedang menyiapkan dokumen untuk mengajukan kenaikan pangkat luar biasa pemberian negara. Kemudian motivasi buat adik-adik atau teman-teman sekalian di Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya di bidang kesehatan. Yang pertama, kita daerah DTPK, daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Kita tahu bahwa Pulau K ini daerah terpencil. Secara geografis dia kan kecil. Tetapi saya punya satu tekad bahwa dengan jalan perjuangan saya, Pulau K kecil tapi namanya tetap harus di nasional dan internasional. Itu mimpi dan doa saya. Motivasi buat teman-teman kesehatan sendiri, jangan pernah kita merasa kecil, kita merasa pesimis, kita merasa terisolasi di tengah-tengah persaingan ilmu dan teknologi. Karena di luar sana orang berprestasi itu adalah orang yang melewati sebuah proses perjuangan yang kuat dan doa yang tekun, tanpa mengatakan bahwa kegagalan itu akhir. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi derajat kesehatan di daerah ini tetap kita tingkatkan dengan kemampuan SDM yang kita miliki.
sehingga Maluku Tenggara tetap dikenal dan derajat kesehatan Maluku Tenggara lebih maju ke depan. Amin. Daerah boleh kecil tapi mimpi harus besar, Mimpi harus nih besar. ya Pak. Nah, untuk Bapak sendiri rencana kedepannya nih apa aja Pak? Selain tadi ada pengajuan untuk kenaikan pangkat luar biasa, apalagi yang akan Bapak lakukan di kedepannya? Oke. Terima kasih. Di siang ini kebetulan Menteri Kesehatan lagi landing di Kota Ambon. Ada kegiatan untuk pengembangan SDM tenaga kesehatan Maluku. Sebelum saya ke sini, saya sudah WA ke Pak mantan Bupati kita, Pak Jasmono, supaya beliau mengingat kembali Pak Menteri tentang kuota beasiswa yang beliau berikan ke saya. Jadi sebelum saya masuk, Pak Jasmono telepon bahwa sudah dilakukan komunikasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya punya niat bahwa satu saat saya mau menjadi berkat lagi di tempat lain. Amin. Karena di bidang ilmu anestesi ini saya bukan mau menyombongkan diri ya. Tapi saya merasa bahwa di anestesi ini saya sudah selesai. Secara nasional dan internasional. Saya bawa nama anestesi nasional itu sudah selesai. Jadi saya punya mimpi lain. Mimpi itu saya sudah komunikasikan dengan Pak Bupati terkini. Jadi ketika beliau mempercayakan saya tentang mimpi-mimpi yang telah saya sampaikan, ya dengan latar belakang CV saya sudah sampaikan ke beliau, ini prestasi yang sudah saya buat selama di dunia anestesi selama kurang lebih 14 tahun. Saya yakini sungguh begini, bahwa di dalam kitab suci kita ya, kebetulan saya Kristen, di situ ada firman yang menyampaikan begini, Tuhan itu lebih mengetahui segala sesuatu yang kita rencanakan. Hasil itu Tuhan lebih mengetahui lebih duluan daripada kita. Makanya di dalam pengkhotbah dia sampaikan begini, Tuhan melakukan segala sesuatu indah pada waktunya. Makanya itu menjadi inspirasi iman bagi saya. Ketika di dalam firman dia katakan bahwa kita meyakini firman, berarti itu akan terjadi. Dan saya mau mendeklarasikan firman itu bahwa memang faktanya demikian. Karena kekuatan doa saya sampai di titik ini. Bukan karena kuat dan hebatnya saya. Ada juga banyak malaikat tak bersayap yang banyak membantu saya yang tidak bisa saya sebutkan. Dari mulai diklat anestesi, rumah sakit PGI Cikini, kemudian guru-guru saya di SD, SMP, SMA, kemudian award Nakes Teladan sampai KBRI Singapura. Sebagai makhluk sosial, ya tidak mungkin saya secara pribadi sampai ke prestasi ini. Tim anestesi, tim beda, teman-teman RSUD Langgur, bahkan orang tua, istri dan anak saya yang mendoakan saya sehingga saya sampai ke titik ini. Jadi banyak andil dari orang-orang lain dalam pencapaian ini juga ya Pak, dan tentunya Bapak selalu mengapresiasi mereka gitu ya Pak. Tapi boleh nggak Pak di-spill kira-kira apa sih Pak mimpinya yang sudah dikomunikasikan itu? Apa nanti masih rahasia ya Pak ya? Jadi seperti yang tadi penjelasan saya di awal bahwa saya kan sudah minggu mulai dan sudah mendoakan itu. Jadi kalau kita sudah berdoa, ya Tuhan juga pasti marah kalau belum proses kita sudah umumkan duluan. Jadi mungkin ya niat saya lebih besar lagi. Karena begini, mungkin bahasa bijaknya sampaikan begini, pemimpin itu lahir dari komunitas kecil. Dalam komunitas kecil yang Tuhan percayakan kepada saya sudah dedikasikan itu untuk Maluku Tenggara. Kalau memang satu saat saya dipercaya ke kelompok yang lebih besar, saya anggap itu sebagai sebuah panggilan. Luar biasa, berarti kita doakan semoga sukses ya Pak dengan apa yang sedang direncanakan. Terus juga tadi untuk lanjut beasiswanya juga Pak, semoga lancar pengurusannya gitu. Dan kalau misalnya sudah terkabul Pak, nanti boleh Pak diinfo-infoin biar kita ngobrol lagi di podcast ini ya Pak ya. Oke, luar biasa banget ya Pak. Terakhir, harapan Bapak untuk kesehatan di Maluku Tenggara ini apa Pak? Harapan saya untuk kesehatan di Maluku Tenggara, karena kan saya bukan pejabat struktural. Kalau saya ngomong struktural nanti pimpinan saya marah. Saya ngomong di bidang tugas saya jadi anestesi. Jadi di Kabupaten Maluku Tenggara ini ada salah satu rumah sakit yang akan disiapkan mungkin dari RI, mungkin akan liput bulan depan, itu rumah sakit tipe D Pratama Elat. Di situ profesi kami juga ada. Itu namanya kamar operasi, ada ruang anestesi. Jadi keinginan saya satu saat rumah sakit Elat itu jadi, saya sudah komunikasikan dengan kepala dinas yang saya hormati Pak Cendrayaan, bahwa di rumah sakit itu saya berencana akan membuat inovasi di situ. Dalam hal ini kamar operasi dan ruang high care unit. Karena rumah sakitnya tipe D, jadi belum bisa dibuka ICU, tapi ruang high care unit itu akan saya buka di situ. Sehingga
masyarakat yang ada di Pulau K besar bisa merasakan pelayanan yang sama seperti yang ada di Pulau K kecil di rumah sakit saya. Karena geografis itu terkadang kita berpikir bahwa masyarakat K besar itu kalau sakit semua datang ke rumah sakit di sini, rumah sakit Karel. Padahal kami mengikuti kegiatan PKB itu ada sebagian besar yang tidak dapat melakukan perjalanan ke sini karena geografis. Makanya rumah sakit di Elat itu yang sudah diprogramkan sama pemerintah, saya bersyukur bahwa itu dapat membantu derajat kesehatan masyarakat yang ada di Pulau K besar. Karena di kesehatan ini ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kalau puskesmas itu wilayah mainnya promotif dan preventif, kami di wilayah pengobatan dan pemulihan. Jadi kesimpulannya derajat kesehatan di dunia anestesi tetap kita majukan, kita tetap go nasional dan go internasional. Sukses selalu ya tim anestesi, terus juga khususnya Pak Obed di dunia kesehatan ini. Dan kita doakan dunia kesehatan di Maluku Tenggara dan juga Kota Tual ini semakin hari semakin baik, berkembang agar banyak orang-orang yang dimudahkan gitu ya dalam akses kesehatannya. Luar biasa sekali obrolan kita pada hari ini. Kita sudah melihat bagaimana Pak Obed menembus keterbatasan ya Pak, dari geografis, finansial, semuanya ditembus dan akhirnya bisa sampai di titik ini menjadi seorang Pak Obed yang penuh dengan penghargaan, dan penghargaan ini juga bukan cuma titel doang, tapi memang sudah dirasakan manfaatnya di masyarakat luas, khususnya bagi warga Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Dan itu dia obrolan kita. Tetap saksikan podcast RRI Tual karena nantinya masih banyak narasumber-narasumber luar biasa, inspiratif, dan juga topik-topik menarik yang kita hadirkan di podcast RRI Tual. Dari itu saya Viana pamit, kita jumpa di episode podcast berikutnya. Sampai jumpa.